semuanya, perkenalkan saya Kisha Octavia Sungkir dari kelas 10-5 absen 25. Hari ini kita akan membahas tentang paradigma sosiologi. Tetapi sebelum kita lanjut membahas tentang paradigma, tentunya kita harus tahu apa arti sosiologi. Sosiologi berasal dari bahasa Latin yaitu socius yang artinya teman, dan dari bahasa Yunani yaitu logos yang artinya ilmu atau perkataan. Jadi sosiologi adalah disiplin ilmu yang mempelajari tentang hubungan antar individu atau kelompok dalam kehidupan masyarakat. Hari ini kita akan membahas tentang paradigma sosiologi. Paradigma merupakan cara pandang terhadap suatu fenomena. Tetapi secara teori, sosiologi merupakan ilmu berparadigma ganda, yang artinya sosiologi tidak memandang suatu fenomena dari satu sisi, melainkan dari banyak sudut pandang. Sosiologi memiliki 3 paradigma. Yang pertama, paradigma fakta sosial. Yang kedua, paradigma definisi sosial. Dan yang terakhir, paradigma perilaku sosial. Yang pertama, paradigma fakta sosial. Menurut paradigma ini, perilaku individu atau masyarakat ditentukan oleh norma atau aturan sosial. Paradigma ini dicetuskan oleh Emil Durkheim. Paradigma ini memiliki 2 teori. Yang pertama, teori fungsionalisme struktural. Artinya, masyarakat adalah makhluk hidup yang ingin hidup damai untuk menjaga keharmonisan. Contohnya, masyarakat yang rajin membayar pajak. Masyarakat yang rajin membayar pajak secara tidak sadar menjaga kepentingan bersama. Yang kedua, teori konflik. Dasar yang menjadi teori konflik adalah keinginan individu untuk merubah sesuatu yang dirasa tidak adil. Contohnya, konflik kelas antara para pekerja dan pemilik perusahaan. Para pekerja menuntut hak mereka, sedangkan para pemilik perusahaan menjaga keuntungan mereka. Karena perbedaan kepentingan tersebut, muncullah konflik kelas antara para pekerja dan para pemilik perusahaan. Yang kedua, paradigma definisi sosial. Menurut paradigma ini, tindakan individu masih didasarkan oleh pemaknaan atau tujuan tertentu. Paradigma ini dicetuskan oleh Max Weber. Paradigma ini memiliki 3 teori. Teori yang pertama yaitu teori interaksionisme simbolik. Menurut teori ini, tindakan individu didasarkan oleh kondisi lingkungannya. Contohnya, tambang dilarang parkir telah disetujui secara universal karena semua negara menggunakannya. Yang kedua, teori fenomenologi. Menurut teori ini, secara subjektif, individu merasakan secara langsung dan memberikan makna dari suatu fenomena. Contohnya, di beberapa desa masih menggunakan kentungan sebagai alat komunikasi. Dan yang terakhir, teori aksi. Menurut teori ini, tindakan sosial secara sengaja dibentuk oleh pemaknaan individu. Contohnya, di suatu acara, seseorang akan berpakaian keren karena ia percaya ia akan direspon baik bila berpakaian yang keren. Yang ketiga, paradigma perilaku sosial. Menurut paradigma ini, individu beradaptasi dalam proses hubungan sosial sehingga mempengaruhi perilakunya dalam masyarakat. Paradigma ini dicetuskan oleh B.F. Skinner. Paradigma ini memiliki 2 teori. Teori yang pertama yaitu teori perilaku sosiologi atau behavioral theory. Menurut teori ini, tindakan individu dirangsang oleh lingkungan sekitarnya. Contohnya, seseorang yang memiliki followers yang banyak cenderung membagikan kegiatan kesehariannya kepada para pengikutnya, sehingga menimbulkan hubungan timbal balik. Teori yang kedua adalah teori pertukaran atau exchange theory. Menurut teori ini, semakin tinggi penghargaan yang diberikan, seseorang cenderung mengurangi tingkah laku yang sama. Sedangkan semakin tinggi hukuman yang diberikan, seseorang cenderung tidak akan mengulangi tindakan yang sama. Contohnya, pengusaha A merupakan pengusaha kain, sedangkan pengusaha B merupakan pengusaha pakaian. Pengusaha B membutuhkan kain dari pengusaha A, sehingga timbulnya hubungan bisnis di antara keduanya.
Sekian pembahasan kita tentang paradigma sosiologi. Semoga teman-teman semua dapat memahaminya. Terima kasih.